Ya, untuk materi berikutnya itu adalah mengenai analisis aktivitas investasi dengan saya sendiri, Akbar Hikmah Ramanda dengan NIM 152. Saya Rama Savana dengan NIM 177. Saya Putra Rizky dengan NIM 159. Saya Satria Mandala Bramtito, NIM 163. Saya Zaki Fisena NIM 139. Ya, untuk materi bahasan kali ini, itu yang pertama ada analisis aktivitas investasi, yang kedua ada klasifikasi aset, yang ketiga analisis terhadap aset lancar, yang keempat analisis terhadap aset tidak lancar, dan yang terakhir ada analisis terhadap aset terwujud. Dimulai dari materi pertama, Rahmat Sepano dipersilakan. Yang pertama adalah mengenai analisis aktivitas investasi. Analisis aktivitas investasi yaitu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya. Mencakup investasi dalam properti, pabrik, peralatan, dan investasi keuangan. Tujuan dari analisis aktivitas investasi adalah yang pertama, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, memahami apakah investasi yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan. Next. Komponen dari analisis aktivitas investasi yang pertama adalah pembelian aset tetap, yaitu seperti investasi dalam properti, pabrik, dan juga peralatan. Yang kedua, penjualan aset tetap, termasuk pendapatan dari penjualan aset yang tidak lagi digunakan. Yang ketiga, investasi jangka panjang, investasi dalam saham, obligasi, atau perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Contohnya investasi dalam hak paten, merek dagang, dan juga lisensi. Next. Selanjutnya klasifikasi aset. Aset dalam akuntansi dikelompokkan berdasarkan sifat fisik, tujuan penggunaan, jangka waktu, manfaat, serta cara perolehannya. Tapi karena pertemuan ini cuma bahas sekitar tiga, jadi saya singkat aja. Berdasarkan likuiditas, yang pertama aset lancar dapat dikonversi menjadi kas dalam kurang lebih atau 1 tahun atau siklus operasi. Misalnya kas piutang persediaan. Yang kedua, aset tidak lancar digunakan dalam jangka panjang, tanah, gedung, mesin, investasi jangka panjang, aset tak berwujud. Nah, habis itu berdasarkan wujud fisik ada aset berwujud, memiliki bentuk fisik dan dapat disentuh, seperti mesin, bangunan, kendaraan. Dan yang terakhir itu aset tak berwujud, tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bernilai, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan goodwill. Kemudian ada aset lancar. Nah, aset lancar ini mencakup kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas. Aset lancar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Nah, kas ini mencakup mata uang yang tersedia dan dana yang disimpan dalam deposito. Kemudian setara kas itu ialah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang dapat segera dikonversi menjadi kas dan memiliki jatuh tempo yang sangat dekat, sehingga resiko perubahan harga akibat pergerakan suku bunga menjadi minimal. Contoh dari setara kas itu ada surat utang negara jangka pendek, kemudian ada commercial paper dan reksadana pasar uang. Next. Kemudian dari aset lancar ada piutang usaha. Nah, piutang usaha itu ialah jumlah yang harus diterima perusahaan akibat penjualan barang atau jasa, atau dari uang muka atau pemberian pinjaman kepada perusahaan lain. Biasanya itu terdiri dari piutang usaha dan wesel tagih. Nah, kemudian dari penilaian piutang itu ada dua faktor yang berpengaruh. Yang pertama itu perusahaan terkadang tidak dapat menagih piutang mereka, dan yang kedua, keputusan mengenai kemungkinan tertagihnya piutang dapat berubah kapan saja. Kemudian ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini merupakan pembayaran di muka untuk layanan atau barang yang belum diterima. Contohnya itu ada pembayaran di muka untuk sewa asuransi, utilitas, dan pajak properti. Next. Selanjutnya, yang terakhir dari aset lancar itu ada persediaan. Nah, persediaan ini merupakan barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Persediaan dapat dicatat dalam harga pokok penjualan, dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban. Kemudian, persediaan akhir dapat dicatat dalam neraca sebagai aset.
Oke, untuk materi berikutnya itu ada aset tidak lancar, yang mana aset tidak lancar ini adalah aset yang dimiliki individu maupun perusahaan yang memiliki masa ekonomi jangka panjang, atau kita katakan lebih dari 1 tahun. Nah, aset ini itu tidak mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat dan dapat digunakan dalam operasi bisnis untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang. Karakteristik aset tidak lancar ini ada 4. Yang pertama, dia sifatnya jangka panjang. Yang kedua, itu tidak mudah dicairkan. Yang ketiga, itu digunakan untuk operasional karena ini merupakan aset untuk aktivitas perusahaan. Dan yang keempat itu adanya penyusutan dan amortisasi, yang mana setiap tahun tidak lancar ini itu mengalami yang namanya penyusutan atau amortisasi. Oke, selanjutnya itu ada pengukuran aset tidak lancar. Yang pertama itu ada pengakuan awal, yaitu berupa nilai awal yang mana tidak lancar itu bernilai setelah dikurangi dengan biaya lain-lain. Yang kedua itu ada pengukuran setelah pengakuan awal. Yang ketiga itu adalah penyusutan dan amortisasi. Kemudian yang keempat, ini sesuai kebijakan perusahaan kalau ada itu adanya penurunan nilai atau impairment test. Contoh aset tidak lancar ini itu ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Ini yang lebih dari 1 tahun. Next. Selanjutnya ini ada analisis terhadap aset tak berwujud. Jadi dalam analisis aktivitas investasi yang tercermin dalam laporan arus kas, fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan menggunakan dan melepaskan dana untuk aset-aset produktif jangka panjang. Aktivitas ini tidak hanya berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, atau peralatan, tapi juga mencakup aset tak berwujud atau intangible asset yang dalam era ekonomi modern ini menjadi komponen penting dan seringkali bernilai strategis. Aset tak berwujud merupakan sumber daya non-fisik yang dikuasai perusahaan dan memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh aset ini meliputi hak paten, merek dagang, hak cipta, lisensi, hingga goodwill. Karakteristik umum dari aset tak berwujud mencakup ketiadaan bentuk fisik, sulit dipisahkan dari entitas, serta memiliki masa manfaat yang bisa terbatas atau tidak terbatas, serta rentan terhadap subjektivitas dalam penilaian nilai dan manfaat ekonominya. Next. Kemudian dari sisi akuntansi, aset tak berwujud ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ini ada yang dapat diidentifikasi dan kedua ada yang tidak dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi ada aset yang secara jelas dapat dipisahkan dari entitas, seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Aset ini dapat diakui dalam laporan keuangan jika terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset ini biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat ekonomisnya. Sebaliknya, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi seperti goodwill tidak dapat dipisahkan dari entitas karena keberadaannya menyatu dengan keseluruhan bisnis. Goodwill biasanya muncul dalam proses kombinasi bisnis jika harga akuisisi melebihi nilai wajar aset bersih yang diambil alih. SK 22 ini tentang kombinasi bisnis mengatur secara spesifik pengakuan dan perlakuan terhadap goodwill. Berbeda dari aset tak berwujud lainnya, goodwill tidak diamortisasi, tapi wajib dilakukan impairment test setiap tahun untuk menguji apakah nilainya tercatat masih mencerminkan manfaat ekonomi masa depan. Next. Nah, dalam analisis keuangan, goodwill ini menjadi titik perhatian yang sangat penting karena mencerminkan lebih dari sekedar angka dalam akuntansi, ia juga menunjukkan ekspektasi pasar terhadap kelebihan laba atau reputasi bisnis. Goodwill ini dapat menjadi indikator kepercayaan terhadap
manajemen atau potensi sinergi bisnis yang diharapkan pada saat pasca akuisisi. Namun, terhadap terdapat pula risiko yang besar terkait keberadaan goodwill ini. Jika ekspektasi laba tidak tercapai, maka goodwill bisa menjadi tidak relevan dan harus diturunkan nilainya melalui impairment. Oleh karena itu, analisis keuangan perlu mencermati dengan kritis posisi goodwill dalam neraca perusahaan, seperti seberapa besar proporsinya terhadap total aset, kemudian perbandingan nilai goodwill terhadap laba perusahaan, serta kinerja keuangan pasca akuisisi. Apabila perusahaan mencatat goodwill dalam jumlah besar tapi tidak menunjukkan kelebihan laba secara konsisten, maka kredibilitas nilai goodwill tersebut patut dipertanyakan. Sebagaimana dikatakan oleh Benman, jika perusahaan mencatat goodwill tinggi tapi tidak menunjukkan kelebihan laba konsisten, maka nilai goodwill patut dipertanyakan. Dengan demikian, analisis terhadap aset tak berwujud, khususnya goodwill, memberikan wawasan penting dalam memahami kualitas investasi perusahaan dan integritas laporan keuangannya. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.